Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Halo Anita, selamat pagi. Selamat pagi Kevin. Cerah sekali hari ini warna pinky-pinky ya. Iya, kita kontras banget ya, pink dan biru. Betul, perpaduan warna yang baik yang melambangkan sukacita dan juga kebahagiaan pastinya. Tentunya. Dan pemirsa, selain 3 berita tadi, kami juga hadir dan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Kevin Pakan. Dan saya Anita Dewi, inilah Lintas Ais Pagi selengkapnya. Kita awali informasi pertama. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan mengalami luka bakar di wajah dan lebam di kedua mata akibat disundut rokok dan dianiaya suaminya sendiri. Tak tahan dengan perilaku suami, korban melaporkan kekerasan dalam rumah tangga ke polisi. Tak tahan, terus dianiaya suami sejak 2 bulan terakhir. Wulandari, seorang ibu rumah tangga di Palembang ini melaporkan suaminya sendiri berinisial MA ke SPKT Polrestabes Palembang. Menurut korban, penganiayaan terjadi di rumah mereka di Jalan Kiai Haji Azhari, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1. Sebelumnya korban membantah tuduhan terlapor yang menuduh korban berselingkuh dengan pria lain. Diduga tak senang dengan bantahan tersebut, terlapor kemudian menganiaya korban dengan cara memukuli dan menyundut rokok pada wajah korban. Akibatnya korban mengalami luka lebam di 2 bola mata serta beberapa titik luka bakar di wajah. Cemburuan dia tuh Pak. Misalnya kita ke warung lamu, disangkunya kita nemu lanang, cak tidak taunya tidak perasaan dia baik, cak ilusi dia tuh. Ilusi ngapo tuh? Nak marah, nak nangani. Kita mau tidak ngapa-ngapa lamu. Ujinya ada apa-apa masih nak kendaknya tila, cak itulah. Aponya be itu yang di Ini mato. dalam sehari itu? Ini pas 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu, terus? Baru pagi tadi dicekeknya di leher baik. Usai membuat laporan, korban berharap terlapor segera diproses hukum. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Tak terima sang adiknya dianiaya oleh penjual gorengan. Seorang pemuda di Lumajang, Jawa Timur nekat membalaskan penganiayaan hingga penjual gorengan tewas. Korban mengalami sejumlah luka di bagian punggung akibat serangan senjata tajam. Rekaman kamera CCTV menunjukkan peristiwa pembacokan yang terjadi di area SPBU Kecamatan Kelakah, Lumajang Minggu dini hari. Bahkan, korban yang sempat berlari akhirnya meregang nyawa karena mengalami sejumlah luka tebasan celurit di bagian punggung. Korban Robi, warga desa Kelakah, langsung dimakamkan usai menjalani autopsi. Sementara pelaku berinisial NA, warga desa Wonoayu, langsung diamankan Satreskrim Polres Lumajang sesaat setelah pembacokan terjadi. Hasil pemeriksaan polisi menyebut peristiwa berdarah itu terjadi karena pelaku tak terima adiknya dianiaya korban hingga ingin membalas penganiayaan ke korban. Tersangka mendatangi korban di suatu tempat di TKP yang tadi sudah saya sebutkan dan menanyakan siapa yang melakukan perbuatan penganiayaan terhadap adiknya. Nah, korban kemudian menyampaikan bahwa yang bersangkutanlah yang melakukan, kemudian terjadi duel. Nah, di sini makanya bisa dilihat ada 2 alat bukti berupa senjata tajam, 1 milik korban, 1 milik tersangka. Dalam peristiwa ini, polisi mengamankan barang bukti 2 bilah celurit serta baju korban dan pelaku yang digunakan saat peristiwa pembacokan terjadi. Pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, proses pembongkaran puluhan warkop dan pedagang kaki lima di areal Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur diwarnai kericuhan. Upaya pembongkaran dilakukan terkait masalah sosial di lokasi tersebut. Kericuhan terjadi saat pedagang kaki lima dari sisi selatan stadion protes dan marah karena warkop-warkop yang ada di sisi belakang disinyalir akan batal dilakukan pembongkaran. Aksi mak-mak pedagang saling ejek dengan pemilik warung di tempat tersebut. Kedua pihak saling tuding sebagai biang masalah sehingga akhirnya warkop dan lapak PKL lainnya dibongkar paksa oleh Pemkab Bangkalan. Namun aksi mereka berhasil diredam oleh petugas. Meski sempat diprotes keras pemilik warkop dan PKL, proses pembongkaran tetap dilakukan menggunakan alat berat.
Selain petugas gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polri, pembongkaran di area stadion juga dikawal ratusan massa dari Forum Umat Islam Bangkalan Bersatu dengan harapan proses pembongkaran tak diskriminatif sesuai janji dan kesepakatan dengan Pemkab setempat. Upaya pembongkaran juga terkait laporan masyarakat yang resah dengan kegiatan negatif di warkop dan warung PKL di area stadion. Pasti kita bersepakat bahwa akan ada lanjutan dan tidak akan seperti ini. Informasi jadi minuman kerasnya ada, perempuan mesumnya ada, bahkan narkobanya juga ada. Kemarin aja kejadian pembacokan kan di sini. Harapannya ke depan tak lagi berdiri warkop ataupun warung PKL yang menimbulkan masalah sosial, aktivitas maksiat hingga menjadi tempat peredaran obat terlarang agar area stadion kembali kondusif sesuai fungsi. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Pemirsa, ditinggal pemiliknya berjualan 2 rumah dan pabrik tahu hangus terbakar di Manggarai, Jakarta Selatan. Api diduga berasal dari tungku pembakaran yang dibiarkan menyala. Di monitor nih, Gang Bakti nih, kebakaran lagi nih, Gang Bakti nih, deket Soto Betawi Oto ini, monitor. Petugas pemadam berupaya memadamkan api yang menghanguskan sebuah rumah dan pabrik tahu rumahan di Gang Bakti 6 Manggarai, Jakarta Selatan. Petugas berupaya melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lain. Api dengan cepat menghanguskan 2 bangunan itu. Kebakaran ini terjadi diduga akibat tungku yang dibiarkan menyala. Pemilik rumah diketahui pergi untuk berjualan. Tidak terdapat korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Api padam setelah sebanyak 31 mobil pemadam kebakaran dan 112 personel diterjunkan untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, terbukti melakukan pemerasan, 2 polisi terancam dipecat dari kesatuannya. Hasil penyidikan, Propam Polda bersama dengan Polrestabes Semarang, keduanya melanggar hukum pidana dan juga kode etik Polri. Dua polisi Aibda KS dan Aibtu RI dikepung warga. Usai terpergok memeras 2 remaja di Jalan Telaga Mas, Semarang. Guna membela diri, kedua pelaku sempat mengeluarkan kartu pengenal anggota Polri agar tidak dihakimi warga. Hasil pemeriksaan Propam Polda Jawa Tengah bersama Polrestabes Semarang, kedua anggota polisi dan 1 warga sipil melakukan pemerasan pada 2 sejoli yang berada di dalam mobil. Ketiganya juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Atas kejadian ini, 2 anggota polisi terancam dipecat sebagai anggota polisi karena sudah melanggar kode etik Polri. Terbukti bahwa kedua anggota itu melakukan tindak pemerasan terhadap 2 orang korban. Sehingga kemudian langsung kami melakukan tindakan tegas terhadap 2 orang anggota itu. Dan saat ini sudah kita tangani dan sudah kita lakukan proses hukum terhadap yang bersangkutan karena memang terbukti melanggar kode etik profesi Polri. Sebelumnya viral, 2 polisi digerebek warga di Jalan Telaga Mas, Perumahan Tanah Mas, Semarang Utara. Warga mengadang mobil pelaku setelah mendengar teriakan seorang wanita yang menahan laju mobil pelaku. Para pelaku ternyata melakukan pemerasan dengan meminta uang sebesar Rp2.500.000. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marindra, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan emak kembali berunjuk rasa protes keberadaan tower BTS yang berdiri di atap rumah di tengah permukiman di Bekasi, Jawa Barat. Warga khawatir keberadaan menara itu bisa membahayakan. Puluhan mak-mak dan warga di perumahan Telaga Mas, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, kembali menggelar aksi protes. Mereka menolak keberadaan tower BTS di atap sebuah rumah di tengah permukiman warga. Aksi protes juga disampaikan warga dengan beramai-ramai menjual rumah yang berdekatan dengan menara. Menurut warga, selain gangguan radiasi sinyal, mereka khawatir menara akan roboh karena bangunan rumah di bawah tower sudah retak. Warga juga merasa dibohongi dalam perizinan tower tersebut. Kalau buat khawatir itu ya rubuh yang pasti, ya kan. Kita harus depan rumahnya kan, terus kanan kiri kita. Yang pasti mah kita ngerasa dibohongin, itu aja. Kalau lagi musim hujan gimana Mama Ros? Itu khawatir banget kita mau ngungsi-ngungsi kemana, rumah satu-satunya. Pasca penolakan warga, pemilik rumah yang diduga disewa oleh pihak perusahaan tower sudah jarang berada di rumahnya. Sementara itu, usai menerima aduan warga, pihak anggota DPR berjanji akan membahasnya dengan pihak terkait.
Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, kelangkaan gas LPG 3 kg terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Tangerang, Banten, dan Ibu Kota. Warga mengeluhkan langkanya gas sejak perayaan Imlek pada Imlek lalu. Ratusan mak-mak rela antri panjang untuk mendapatkan gas 3 kg di agen gas LPG Kota Bumi Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Warga pun hanya bisa mengeluhkan akibat kelangkaan ini. Salah satu mak-mak mengaku sudah berkeliling untuk mendapatkan gas yang akan digunakan untuk memasak. Padahal dia sudah mendatangi 5 lokasi, namun gas tak kunjung didapat. Meski langka, ada beberapa tempat yang masih menyediakan gas LPG bersubsidi dengan syarat pembatasan pembelian. Sementara itu, pihak Pertamina Patraniaga membantah kelangkaan gas terkait adanya kenaikan harga. Per 1 Februari kemarin, Pertamina mulai memberlakukan pembatasan dan memasok gas melon hanya ke pangkalan resmi saja. Sehubungan dengan distribusi LPG 3 kg, dapat kami sampaikan bahwa pada long weekend kemarin, Pertamina telah menyalurkan penambahan LPG 3 kg sebanyak 9.234.000 tabung yang disalurkan secara bertahap ke seluruh wilayah di Indonesia. Dan saat ini pun kami juga terus melakukan pengecekan kondisi di lapangan, apakah memang masih ada kekurangan atau sudah tercukupi. Dengan diberlakukannya pembatasan ini, maka warung-warung kelontong dan pengecer sudah tidak bisa lagi menjual gas LPG 3 kg. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebijakan baru Kementerian SDM, gas LPG 3 kg kini sulit didapat. Ya, di Jakarta, pemirsa, gas bersubsidi itu saat ini tak lagi dijual di pengecer karena hanya dijual di pangkalan. Kebijakan pembatasan penjualan gas LPG 3 kg dikeluhkan sejumlah pengecer dan warga di Jakarta. Warga keberatan diantaranya karena lokasi rumah yang jauh dari pangkalan resmi Pertamina. Sementara itu, para pengecer harus mendaftar agar mendapatkan nomor induk sebelum bisa kembali menjual gas LPG 3 kg. Masyarakat berharap kebijakan pembatasan gas tak membebani. Saya keberatan kalau warung nggak ada gas, nggak dibolehin jualan gas, saya kok merasa keberatan ya. Karena saya pedagang malam. Penghasilan saya dari situ, suami dan saya sama-sama pedagang. Kalau pemerintah mengatakan bahwa harus beli ke pangkalan, jauh pun harus beli ke pangkalan, itu kayaknya nggak mungkin. Masyarakat Indonesia itu udah terbiasa nggak beli minyak, nggak beli gas, itu termasuk milih yang terdekat daripada yang jauh. Sebelumnya, pemerintah menyebut bahwa penghapusan sistem pengecer gas LPG untuk mengontrol harga eceran tertinggi. Kebijakan ini juga memastikan target penerima gas LPG subsidi 3 kg lebih tepat sasaran. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Irwan Syah Mahyudin, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, puluhan warga rela antre panjang demi mendapatkan 2 tabung gas dengan harga murah di SPBU Kedoya, Jakarta Barat. Sejumlah warga kecewa sudah antre namun tidak mendapatkan gas 3 kg. Beginilah antrean panjang puluhan warga saat hendak mendapatkan gas 3 kg di sebuah pangkalan SPBU Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Bahkan warga sudah menyerbu pangkalan sejak subuh dengan masing-masing membawa 2 tabung gas 3 kg. Terdapat pembatasan pembelian bagi warga yang antri sejumlah 2 tabung dengan syarat menunjukkan KTP. Meski harganya lebih murah, yakni Rp16.000 per tabung gas, namun menurut warga, kini untuk mendapatkan tabung gas sangat menyulitkan. Bu, ini kan kebijakan baru Bu dari pemerintah, Bu. Ini Ibu setuju nggak sih, Bu? Ya kan kalau di warung-warung eceran udah nggak ada nih. Ibu setuju nggak? Tidak lah, tidak setuju loh Pak. Yang ada di eceran, kita kosong antrikannya panas, waktunya juga nggak ada Pak kalau kayak gini. Tapi kan harganya lebih murah, Bu. Ya lebih murah, tapi kan antrinya kayak gini, makan waktu. Kita belum ngapa-ngapain, Bu, Pak. Ya pengennya sih ya pemerintah yang bener lah, kayak gini Pak Prabowo tolong dengar kami. Kami kan rakyat kayak gini gitu loh. Kalau kami belinya di Pertamina, sedangkan Pertamina seperti ini buat kami. Bagaimana gitu loh, gitu kan? Tapi kan harganya lebih murah, Bu. Lebih murah, tapi kan kalau misalnya nggak dapat buat apa kita? Kan? Sekarang kita mau masak nggak ada. Kan? Kecewa dong, Bu. Jelas kecewa saya Pak Prabowo.
Diketahui pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa mulai 1 Februari 2025 penjualan LPG 3 kg atau gas melon tidak lagi diperbolehkan lagi di tingkat pengecer. Kebijakan ini bertujuan agar pendistribusian gas 3 kg lebih tepat sasaran dan mengurangi potensi penyelewengan subsidi. Di Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, kelangkaan gas LPG 3 kg mengakibatkan antrean mengular di sejumlah pangkalan gas LPG di Kota Depok, Jawa Barat. Warga rela antre dari pagi hingga siang hari demi mendapatkan LPG 3 kg. Di Jalan Warujaya Raya, Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat, salah satunya. Warga harus mengantri berjam-jam untuk mendapatkan 1 tabung gas 3 kg untuk 1 KTP. Warga mengaku resah dengan langkanya keberadaan gas LPG 3 kg dan harus mengantri dari pagi hingga siang hari lantaran pangkalan gas kehabisan stok gas 3 kg. Selain langka, jarak pangkalan gas yang jauh dari tempat tinggal warga turut menyulitkan. Aduh, meresahkan. Iya, harusnya murah. Udah ngantri, nyari nggak ada. Nggak tahu nih berapa harganya. Biasanya berapa sih decer? Biasanya sih kalau beli 19. 19 ya kalau decer. Ada, kalau di warung-warung 23, 22. Kemarin masih ada. Sekarang udah nggak ada, Bu. Biasanya gampang nih di warung-warung, udah susah nyarinya sekarang. Ini dijatah ya, Bu? Jatah satunya satu. Satu KTP satu. Sangat menyulitkan, Bu. Iya, kalau jadinya nggak bisa kan kita kan buat dagang juga, buat sakit susah. Sejak pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan penjualan LPG 3 kg tidak lagi dijual di pengecer, tabung gas 3 kg menjadi langka di berbagai daerah. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky Anyus melaporkan. Pemirsa, 2 motor terbakar usai bertabrakan di Jalan Raya Sukabumi Cianjur, Sukabumi, Jawa Barat. Api dengan cepat melahap kedua motor di tengah jalan. Motor kebakaran di tengah jalan tuh. 2 motor kebakaran tuh. Warga merekam 2 motor terbakar usai bertabrakan di Jalan Raya Sukabumi Cianjur, Sukalarang, Kabupaten Sukabumi. Api dengan cepat melahap kedua motor di tengah jalan. Melihat api membesar, warga pun panik dan berusaha memadamkan api. Sementara itu, kedua pengendara sepeda motor tergeletak di pinggir jalan terluka parah. Kedua korban pun dievakuasi ke rumah sakit. Polisi yang datang segera melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi. Sebelumnya, kedua kendaraan melaju kencang saling berlawan arah. Saat di TKP, salah satu pemotor diduga menyalip hingga terjadi tabrakan. Dari atas, dia nyalip mobil, kemudian adu banteng sama motor yang dari arah sana yang berlawanan. Dari motor yang Pixen, kayaknya ketabrak tanknya. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas dari arah Cianjur menuju Sukabumi sempat tersendat. Sementara bangkai motor dibawa ke kantor unit Gakum. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, hilang kendali sebuah mobil mewah ringsek setelah menabrak tiang lampu dan pot besar di pinggir Jalan Sudirman, Menteng, Jakarta Pusat. Pengemudi yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit. Sebuah mobil sedan mewah ringsek setelah menabrak tiang lampu di Jalan Sudirman, Menteng, Jakarta Pusat. Selain menabrak tiang hingga roboh, mobil juga menabrak pot besar di pinggir jalan. Sebelumnya mobil ini melaju dari arah Bundaran Hotel Indonesia menuju kawasan Sudirman. Diduga sopir kehilangan kendali karena sistem mekanisme gas yang terkunci. Akibat kecelakaan, pengemudi terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Baru dari sini, putar balik, itu kan nggak terlalu jaraknya. Ini nabrak apa sih, Pak? Jadi kan kejadiannya pas digas, kanan dulu ngeslip, itu mau lurusin, udah ngunci gasnya. Setelah korban dievakuasi, petugas langsung mengevakuasi mobil yang ringsek ke unit Laka Lantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meninjau makan bergizi gratis di SD 05 Jati, Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur.
Tidak hanya meninjau program MBG di sekolahan, Presiden Prabowo juga meninjau dapur penyajian program makan bergizi gratis di lokasi tersebut. Presiden Prabowo Subianto tiba di SD 05 Jati Rawamangun, Jakarta Timur, disambut sejumlah guru dan murid. Prabowo meninjau langsung program makan bergizi gratis yang digelar di SD 05 Jati Rawamangun. Menu makanan pada MBG di SD 05 Jati ini berupa nasi, ayam goreng, tahu, sayur, dan buah semangka. Tak hanya meninjau program makan bergizi gratis di sekolah, Presiden Prabowo juga meninjau lokasi dapur yang menyiapkan program makan bergizi gratis yang berada di lokasi yang sama. Usai melakukan kegiatan peninjauan, Prabowo langsung menyapa masyarakat dari atas mobil yang disambut hangat warga. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Pemirsa, Ombudsman RI ini merilis hasil investigasi atas prakarsa sendiri terkait dengan permasalahan pagar laut yang terjadi di Kabupaten Tangerang, Banten. Pada investigasinya, Ombudsman mendapatkan temuan, yakni kerugian nelayan mencapai 24 miliar rupiah, penguasaan ruang laut hingga unsur pidana. Setelah mendapat informasi terkait keberadaan pagar laut yang merugikan nelayan dari sisi ekonomi pada 28 November 2024 dan 2 Desember 2024, Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten melakukan investigasi sejak 19 Desember 2024. Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten, Fadli Afriyadi, mengatakan dalam investigasi, pihaknya menemukan kerugian nelayan sebesar 24 miliar rupiah. Selain itu juga terdapat indikasi penguasaan ruang laut seluas 370 hektar di Kohot Tangerang. 263 bidang telah terbit sertifikat dan 50 bidang telah dicabut melalui mekanisme Contractius Actus. Ombudsman juga menemukan upaya pengajuan sertifikat seluas 1.415 hektar yang tersebar di 16 desa dalam wilayah 6 kecamatan. Ombudsman juga mendapati unsur pidana terkait pagar laut, yakni pagar yang tak berizin, potensi dampak lingkungan, mengganggu ketertiban umum, merugikan masyarakat, upaya penguasaan ruang laut, serta peredaran 2 surat diduga palsu. Penguasaan ruang laut di mana 370 hektar awalnya diajukan di daerah Kohot. Pengajuan itu 370 hektar. Nah, pihak yang sama atau lembaga yang sama yang mengajukan itu mengajukan kembali seluas 1.415 atau hampir 1.500 hektar yang itu berdasarkan peta yang diberikan, ya, itu ujung terluarnya yang mereka ajukan itu sama persis dengan pagar laut. Selain itu, Ombudsman juga berpendapat bahwa informasi mengenai proyek strategis nasional PSN tidak secara lengkap dan memadai disampaikannya maupun disediakan oleh pemerintah termasuk pihak terkait, sehingga terjadi praktek pemaksaan tafsir PSN oleh oknum dan pihak tertentu. Dari Jakarta, Rian Rahman, Novan Dwi Kusuma, Anyus melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin bersama rombongan meninjau kapal induk Prancis Charles de Gaulle atau CDG yang saat ini sedang berlabuh di Lombok. Kedatangan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin didampingi Panglima TNI dan Kasal ke kapal induk Prancis Charles de Gaulle atau CDG disambut dengan menyanyikan lagu kebangsaan kedua negara. Menhan kemudian memeriksa alutsista buatan Prancis seperti helikopter Caracal maupun pesawat Falcon, serta meninjau combat management system di kapal CDG ini. Kunjungan Menhan ini akan ditindaklanjuti dengan procurement, di mana saat ini Indonesia membeli 42 pesawat tempur Rafale, termasuk kapal selam Sorkopen. Baik Menhan Syafri Syamsuddin dan Menhan Prancis sepakat meningkatkan hubungan pertahanan, termasuk di dalamnya peningkatan kemampuan bahasa Prancis dari personel TNI. Kunjungan ini menandakan persahabatan yang kuat antara Indonesia dan Prancis.
Pemirsa, timnas futsal Argentina berhasil keluar sebagai juara dalam turnamen futsal internasional 4 Nation World Series 2025. Setelah menambah imbang timnas Jepang pada pertandingan terakhir dengan skor 1-1. Sementara itu, timnas Garuda berhasil mencetak sejarah sebagai runner-up setelah berhasil melibas lawannya Arab Saudi dengan skor meyakinkan 3-0. Timnas Garuda meraih hasil membanggakan dalam turnamen futsal internasional 4 Nations World Series 2025 yang digelar Federasi Futsal Indonesia atau FFI. Melawan tim-tim hebat seperti Argentina, Jepang, dan Arab Saudi, Timnas Garuda berhasil meraih posisi runner-up. Pada pertandingan terakhirnya, tim asuhan Hector Souto berhasil melibas Arab Saudi pada laga terakhir dengan skor meyakinkan 3-0. Tampil di hadapan para pendukungnya di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Timnas Garuda tampil percaya diri dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan. Sementara itu pada pertandingan lain, tim juara dunia futsal 2016, tim Tengo Argentina, berhadapan dengan tim langganan juara futsal di Asia, Jepang. Pada pertandingan ini, kedua tim menampilkan permainan cantik dengan saling menyerang untuk mencari poin penuh. Namun kedua tim harus puas dengan hasil imbang 1-1. Hasil ini cukup memastikan bagi Argentina untuk keluar sebagai juara turnamen futsal 4 Nations World Series 2025 setelah memuncaki klasemen dengan 7 poin. Disusul posisi runner-up Timnas Futsal Indonesia dengan poin 6 dan Timnas Jepang di posisi 3 dengan 4 poin. Sementara Arab Saudi harus puas di posisi terakhir tanpa membawa pulang poin dari turnamen ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya, Anita dan pemirsa yang tentunya menginspirasi, masyarakat Kali Gesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dikenal sebagai masyarakat peternak. Salah satunya peternakan kambing peranakan Etawa. Ya, benar sekali Kevin, ini tidak hanya karena susunya yang bermanfaat untuk kesehatan, namun kambing jenis Etawa dari Kali Gesing ini juga terkenal memiliki kualitas terbaik yang harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Selain dikenal sebagai sentra rempah, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah juga terkenal sebagai sentra budidaya kambing peranakan Etawa yang berpusat di wilayah Kali Gesing. Kambing Etawa Kali Gesing ini merupakan hasil persilangan dari kambing Jamnapari India dengan kambing Benggolo dan mulai diternakan sejak tahun 1924. Secara fisik, kambing jantan jenis ini memiliki tinggi 90 hingga 127 cm. Sedangkan yang betina hanya mencapai 92 cm. Nah, ciri khas kambing ini terdapat pada tekstur kepala yang lebih menonjol dan bentuk telinga yang terkulai panjang terlipat. Kambing ini mampu menghasilkan susu hingga 3 liter per hari. Susunya pun dikenal bermanfaat untuk kesehatan. Ciri spesifik untuk kambing PRA Kali Gesing itu termasuk dari bentuk kepala, telinganya melipat, mukanya yang bagus dan kepalanya cembung, bibirnya nyatem. Kalau sudah musim kontes, biasanya peserta dari berbagai daerah akan mencari kambing andalan di sini. Jika kambing Etawa berhasil menjadi juara nasional maupun regional, harganya pun bisa melambung. Bahkan setara dengan harga mobil keluaran terbaru yang mencapai ratusan juta rupiah. Wah. Tak heran Kali Gesing menjadi kiblatnya budidaya kambing Etawa di Indonesia. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Hartoyo Gali, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 orang tahanan melarikan diri dari rutan Polres Parigi Motong pada Jumat pagi 31 Januari 2025. Dari rekaman CCTV, petugas hendak membuka pintu untuk mengeluarkan rantang makanan. Namun seorang tahanan menyerobot anggota tersebut dengan mendorongnya disusul dengan ke-6 tahanan lain yang kabur.
Meski sempat terjadi tarik-menarik dengan anggota polisi yang kalah jumlah tersebut, tahanan berhasil kabur. Tak berselang lama, pihak kepolisian bergerak cepat dan berhasil mengamankan ke-7 tahanan. Petugas terpaksa menembak tahanan yang melawan. Dari 7 tahanan, 6 orang tahanan terlibat kasus narkoba. Pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup lintasan pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lainnya di program Jurnal Lintas News Pagi bersama rekan Aulina Iyasya. Saya Kevin Pakan. Dan saya Anita Dewi undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.